Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap semangat ya mencari luasnya ilmunya Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita lanjutkan materi PAI kita. Kali ini kita menginjak pada bab 3 ya, yaitu pembahasannya tentang menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras atau miras, dan narkoba. Dalam surat Al-Hujurat ini disebutkan bahwa Allah tidak suka seseorang saling bertengkar atau berselisih paham. Akan saya bacakan Quran surat Al-Hujuratnya ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang kita tahu sendiri di mana pengertian dari pertengkaran, perselisihan, yaitu bertengkar dengan disertai adu kata atau adu tenaga. Perselisihan yang terjadi di antara dua orang atau lebih kelompok. Kemudian ada faktor-faktor yang memicu perkelahian antar pelajar. 1. Berupa lingkungan. Lingkungan itu bisa dari pertemanan, bisa jadi masyarakat. 2. Lingkungan keluarga. Keluarga intern, misalnya ayah, ibu, kakak, adik, ataupun siapapun yang tinggal bersama kita. Kemudian yang ketiga adalah medsos yang kalian pegang sehari-hari, berupa handphone, berupa televisi, atau juga berupa media-media sosial lainnya. Yang keempat, faktor dari dalam diri sendiri, yaitu lost control, di mana seseorang tidak bisa mengolah emosinya, baik itu ketika tertawa, ketika tersenyum, apalagi ketika meluapkan emosi tentang amarah. Itu adalah 4 faktor yang dapat memicu perkelahian antar pelajar. Oke, kita lanjutkan. B-nya, upaya mencegah perkelahian, perselisihan ya kan antar pelajar itu. Pertama, kita menambah kegiatan keagamaan. Misalnya kita mengunjungi majelis taklim, kemudian mengadakan diskusi-diskusi tentang keagamaan. Lalu mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat tentunya, yang positif. Contohnya seperti membersihkan rumah, membersihkan kamar, atau lingkungan sekitar. Itu juga bermanfaat, mengisi waktu luang. Kemudian adanya patrol polisi ya, diintensifkan pada saat jam pulang sekolah. Lalu upaya pengawasan orang tua juga ini penting, di mana orang tua tidak bisa lepas tangan walaupun anak tersebut sedang atau dalam keadaan di luar rumah. Tetap orang tua harus mengawas. Kemudian pelajar pun harus sadar, apa sih dampak negatif dari perkelahian. Ada juga sanksi untuk para pelaku, tentunya pelaku perkelahian tersebut. Itu mungkin untuk perkelahian. Lanjut kita ke minuman keras yang kita sering dengar atau yang disebut dengan miras ya. Nah, di sini di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi,
berkurban untuk berhala atau mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, itu sudah jelas ya, ada minuman kerasnya. Pengertian dari minuman keras itu sendiri yaitu minuman yang mengandung senyawa alkohol atau etanol, atau keduanya dalam satu kemasan, sehingga mempunyai sifat khamar atau memabukkan. Karena sifat khamar dan memabukkan ini efeknya itu akan menghilangkan akal sehat. Nah, apa sih yang menjadikan penyebabnya haram minuman keras? Karena satu tadi, memabukkan, hilangnya akal sehat. Kemudian termasuk perbuatan keji. Kenapa digolongkan termasuk perbuatan keji? Karena perbuatan tersebut bertentangan dengan yang Allah larang, ya kan? Kemudian termasuk dalam dosa besar. Lalu perbuatan yang menyebabkan banyak mudarat. Karena orang yang hilang akal sehatnya otomatis dia tidak pernah bisa membedakan apa yang benar atau yang salah, dan tidak pernah sadar dengan apa yang sudah dilakukan. Nah, itu yang disebut dengan memabukkan atau hilangnya akal sehat. Bahkan bahaya mudarat itu sendiri, seseorang bisa membunuh, bisa memperkosa, atau mengambil hak milik orang lain tanpa disadari. Maka minuman keras tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akibat minuman keras itu ternyata ada gangguan fisiknya, ya kan? Kerusakan organ tubuh seperti jantung, hati, pankreas, ya kan? Otak, syaraf, sistem pencernaan. Dan untuk laki-laki jadi impoten. Kemudian adanya metabolisme yang terganggu. Metabolisme itu pencernaan mungkin ya, setahunya ibu. Kemudian cacat pada janin ketika seseorang sedang mengandung, dan berefek negatif pada hormon, ya kan? Karena orang yang meminum minuman keras otomatis hormonnya tidak stabil. Lalu adanya gangguan jiwa, kerusakan permanen pada gangguan otak, maka mengakibatkan seseorang hilang atau jiwanya itu tidak seperti halnya orang yang normal. Kemudian gangguan daya ingat, beberapa kasus daya ingat di sini seseorang lupa akan dirinya sendiri mungkin, ya kan? Jangankan keluarga, dirinya sendiri pun dia bisa lupa. Kemudian merusak kemampuan belajar karena tidak adanya konsentrasi dan menimbulkan gangguan jiwa khususnya. Itu ya akibatnya. Nah, upaya mencegah konsumsi tidak lain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga diri dari hal yang merusak dan tidak berguna bagi dirinya sendiri, khususnya juga umum untuk orang lain. Dan kita harus mengutamakan kesehatan dengan cara misalnya berolahraga, menjaga asumsi makanan, ya kan? Kalau mindset kita sudah kepada sehat, otomatis tidak mungkin kita menyentuh barang tersebut. Kemudian selektif dalam memilih teman atau bergaul. Itu untuk minuman keras juga. Ketika kita menjauhinya, kita mendapatkan manfaat. Satu, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Kemudian terhindar dari perbuatan keji dan murkanya Allah. Terhindar dari penyakit yang diakibatkan oleh miras itu sendiri. Terhindar dari sifat boros, karena perlu kalian ketahui miras itu bukan barang yang murah. Lalu hidup akan lebih bermanfaat. Itu adalah manfaat menjauhi minuman keras. Sekarang kita akan membahas yang ketiga ya, yang C, yaitu narkoba. Ini ada di dalam Quran surat Al-A'raf 157, bisa dilihat di situ yang tertera yaitu ayat 157. Adapun pengertian dari narkoba itu sendiri merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat penenang.
Narkoba merupakan zat yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang dengan berbagai cara dan menimbulkan efek halusinasi, menurunkan kesadaran diri, dan timbulnya rangsang pada seseorang. Jenis-jenis narkotika itu ada 3 golongan. Yang satu kayak ganja, opium, tanaman kokap, potensi menimbulkan efek lebih ke canduan pada pengguna. Yang golongan 2 itu morfin ya, alfa-prodina. Ini mungkin sebagian digunakan oleh medis, namun dengan takaran yang tepat tidak akan menimbulkan ketergantungan. Kalau tidak tepat, maka ini yang salah gunakan, maka akan ketergantungan. Yang ketiga atau C, golongan 3, ketergantungan yang ringan. Nah, ini banyak digunakan biasanya sebagai pengobatan terapi. Upaya menghindari narkoba seperti yang sudah kita bahas, mengingat Allah itu sudah jauh lebih baik dan wajib ya untuk menghindari sesuatu yang tidak baik. Kemudian menyadari narkoba hanya akan membawa dampak buruk. Selektif dalam memilih pergaulan atau teman itu harus. Faktor penyalahgunaan narkoba, karena pertama faktornya itu rasa penasaran yang tinggi karena ingin coba-coba atau ingin percaya diri ya, maka dia mengonsumsi narkoba. Gaya hidup atau lifestyle, karena lingkungan sekitarnya mungkin mendukung ke arah situ. Kemudian salah dalam pergaulan, itu adalah faktor penyalahgunaan narkoba. Akibatnya banyak ya kan, ada gangguan fisik dan psikis. Kalau fisik seperti sistem saraf, kemudian adanya halusinasi, hilang kesadaran, sakit kepala, mual, muntah, gemetar, gitu kan, mata merah. Kemudian kalau gangguan psikisnya, sulit konsentrasi, perasaan kesal, perasaan tertekan, mudah marah, agresif, kemudian menjadi orang yang ceroboh, sedikit-sedikit tegang, sering gelisah. Nah, ini bisa-bisa menyebabkan kematian akibat overdosis. Itu akibatnya penyalahgunaan narkoba. Manfaat menjauhi penyalahgunaan narkoba, manfaatnya banyak, terutama sebagai kaum muslim kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terhindar dari perbuatan keji dan murkanya Allah juga. Terhindar dari penyakit yang diakibatkan oleh narkoba. Akan juga memiliki pergaulan yang sehat tentunya, dan memiliki masyarakat yang selalu mendukung dengan progres-progres yang baik. Nah, dapat kita simpulkan di akhir ya, tentang tadi di awal perkelahian, kemudian pengonsumsian miras, kemudian narkoba. Ini dimana perbuatan itu semua menyebabkan banyak mudaratnya bagi diri sendiri khususnya, dan umumnya tentu berdampak kepada orang lain. Nah, ketiga perbuatan tersebut sangat dilarang Allah, sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dapat mendatangkan murkanya Allah. Untuk mengisi waktu luang, gunakan dengan hal yang bermanfaat, selektif dalam memilih teman. Kemudian mengeratkan persaudaraan sesama muslim dengan rasa kasih dan sayang, serta mengingatkan dampak buruk dari hal-hal tersebut adalah upaya pencegahan sebagai hamba Allah yang taat. Itu saja mungkin untuk pertemuan kita di bab 3 ini. Barakallahu fi ilmi fikum dunya wal akhirat. Anak-anakku sayang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.